Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita. Rencananya setiap Ahad malam, sebagaimana sebelum Ramadan, akan kembali kita lanjutkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena tema yang lama sudah selesai dan diselesaikan, maka sekarang masuk kepada tema yang baru di bulan Syawal, berlaku sampai seterusnya atau sampai diakhiri dan berakhir. Itu memahami juz amma. Kita pilihkan ini karena ayat-ayat juz amma itu sering kita baca, kita dengar dalam salat, bahkan rata-rata dalam salat jamaah sering kita dengar juz amma yang diawali dengan amma yatasaalun. Disebut dia juz amma karena memang awal juznya amma yatasaalun, tentang apa, dari hal apa mereka saling bertanya satu sama lain, namanya amma, juz amma. Jadi bukan juz amma, amma. Kita mulai dari ujung, yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas, yang paling hafal dulu, yaitu An-Nas dulu. Perlu kita ketahui bagi yang belum tahu bahwa ada istilah-istilah dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat-surat yang diawali dengan Qul, ada 5 buah. Pertama surat Al-Jin, Qul huhiya ilayya annastama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Diawali dengan Qul, surat ke-72 Al-Jin. Kemudian surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Lalu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Surat-surat yang diawali dengan Qul ini disebut dengan Al-Qalaqil. Qaf, lam alif, Qaf dan lam, qalaqil. Namanya demikian karena diawali surat-surat itu dengan Qul. Qul itu perintah. Perintah untuk mengucapkan, juga sekaligus perintah untuk mengatakan. Namanya Qul. Ada pula nanti surat yang diawali dengan Hamim, namanya Hawamim. Begitu seterusnya. Sekedar untuk memberitahu bagi yang belum tahu. Kemudian 3 Qul yang berturut-turut, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, disebut dengan Al-Mu'awwidzat. Mim, Ain, Waw, Tasdid, Zal, Alif dan Ta, Mu'awwidzat. Itu surat-surat yang kita dengan surat itu melindungkan diri kepada Allah dari segala macam kejelekan, keburukan, bahaya dan mudarat serta kejahatan.
bernamalah dia Al-Mu'awwidhat. Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Yang dua serangkai Al-Falaq dan An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwidhataini. Mu'awwidhataini, mim, ain, waw bertasdid, mu'awwidhataini, zal, ta, ya, nun, zataini. Dua buah surat. Yang dua buah surat itu kita baca atau diperintah kita baca untuk melindungkan diri kepada tempat yang melindung, dan tidak ada tempat kita berlindung kepada Allah. Bernamalah dia Al-Mu'awwidhataini. Kita fokus kepada dua buah dulu. Karena biasanya nanti goko ayat kontrak. Rasanya tidak ada kaum muslimin yang tidak apa atau yang tidak pernah dengar. Satu letter pencil. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai sore ke disukoi kita membaca setiap malam kalalo. Qul ya ayyuhal kafirun dinilai seperempat Al-Quran. Qul wallah dinilai sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan dua buah surah ilai Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas pagar tambeng perisai diri bagi seorang yang bacanya ketika akan tidur di malam hari. Nah, mari kita coba pahami Qul dulu. Kata para ulama, di mana Qul itu kalau diterjemahkan bahasa kan katakanlah. Qul. Ada yang diperintah. Yang diperintah adalah lawan bicara. Mula-mula Nabi Muhammad 5 buah Qul dari Qul uhiya ilaya, katakanlah ya Muhammad telah diwahyukan kepadaku. Yang kedua Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan ya Muhammad wahai orang kafir. Yang ketiga Qul huwallahu ahad, katakan ya Muhammad dia adalah Allah ahad, Maha Esa, Maha Tunggal. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan ya Muhammad aku berlindung kepada Rabbnya semua makhluk atau Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, katakan ya Muhammad aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Kalimah 5 buah Qul tadi ditujukan kepada Nabi Muhammad mula-mulanya. Kini kode kita yang membaca, tentu arah khitabnya, pembicaraannya diarahkan kepada kita yang baca. Nabi Muhammad telah meninggal, wafat, alamu. Berarti kepada awak penyeleh. Qul. Itu satu yang kita pahami. Yang kedua, kata para ulama, Qul itu kan perintah. Katakanlah. Berarti kok prinsip. Kita ambil aja sama. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kok namanya prinsip. Prinsip itu orang harus tahu. Prinsip gitu. Karena kampe-ampe ini masalah keyakinan itu. Aduh, lainan. Enggak. Galak-galak cukup jadi yang ragu lu jadi. Untuk diguyunya mau diamak lah Kang.
Sempat dimakan juga tadi loh. Yang guyu yang boleh pacah konsentrasi mu. Prinsip yang harus diketahui orang, dan itu jangan digaduh-gaduh, jangan diganggu-gugat. Yang pertama dulu, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hai orang kafir, prinsip aku, keyakinanku tidak akan menyembah itu prinsip. Jangan dikaca-kaca, jangan digaduh-gaduh, jangan diganggu. Tidak ada toleransi di situ. Pertahanan itu peci ganggam are-are, peci teguh-teguh, pancang kokohkan dalam hati. Karena prinsip la a'budu ma ta'budu. Yang kedua, qul huwallahu ahad. Katakan Allah yang aku kepadanya saja menyembah, meminta, mengadu, berlindung, memohon, dan seterusnya. Dia adalah ahad, satu. Tidak ada sekutu baginya. Setara tidak ada, sekutu tidak ada, kawin juga tidak, beranak juga tidak. Dia ahad. Jadi apa yang aku sembah tidak sama dengan apa yang disembah oleh orang-orang musyrik. Nah, itu namanya tauhid. Itu bernama ikhlas. Memurnikan, mengikhlaskan keyakinan kita, akidah kita bahwa Allah hanyalah satu, yang disembah hanyalah satu. Dia adalah Allah. Wallahu ahad. Dia adalah Allah. Maha Esa, Maha Tunggal, satu. Terserah apa yang kalian sembah, apa yang kalian puja, apa yang kalian anggap Tuhan, terserah. Tapi yang namanya yang aku sembah satu, ahad, tempat meminta dia. Itu dua tuh. Nah, selanjutnya penjelasan tuh, keterangannya tuh. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, itu keterangan dan penegasan. Al-kafirun namanya ikhlas yang pertama. Qul wallahu ahad, ikhlas yang kedua. Al-kafirun disebut dengan ikhlas dalam beribadah. Itu memurnikan, meluruskan tujuan kita beribadah hanyalah kepada Allah. Sedangkan qul wallahu ahad memurnikan keyakinan, akidah, keimanan kita bahwa Allah cuma satu. Yang ketiga, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, menyatakan bahwa kita atau aku hanya akan berlindung akan bersandar, akan mengadu, akan bergantung kepada Rabbil Falaq, Rabbnya Al-Falaq, dari segala macam kejahatan-kejahatan. Tempat aku berlindung, tempat aku mengadu, tempat aku berpegang hanyalah satu juga, yaitu Rabbil Falaq. Terserah kalian mau mengadu ke gunung, ke batang kayu, ke sungai-sungai, kepada jin-jin, terserah. Aku cuma kepada Rabbil Falaq,
min syarri ma khalaq. Yang terakhir, yang keempat, qul a'udzu birabbin nas, juga menyatakan itu berlindung daripada gangguan jin atau setan atau makhluk-makhluk yang disebut dengan makhluk halus walaupun tidak halus. Tidak akan melindung, tidak akan mengadu, tidak akan bergantung, tidak akan bersandar kepada asalnya. Aku membantah keyakinan orang yang minta lindung kepada tokoh-tokoh jin. Pai ke tempat-tempat asing, ambasapo tamsinan nyak atau tiok belok, tiok mengalason. Atau penunggu. Tidak akan lindung. Saya bilang, aku tidak akan lindung ke sana. Terutama daripada bisikan-bisikan setan yang bersarang di dada. A'udzu bin nas. Aku lampe kul dalam juz amma. Kampe-ampeknya sangat dianjurkan kita membaca setiap malam kalalu. Kalau Al-Kafirun sekali, sementara Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali dengan disapukan ke badan semua. Banyak fadilah-fadilah dan banyak keutamaan-keutamaan dalam sore nanti kok. Kita baca secik baru kita masuk. Yang pertama dulu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam kitab beliau hadis 5082, Imam Nasai 5428. Intinya adalah bahwa qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, yang ketiga-tiganya disebut dengan al-mu'awwidzat, siapa yang bacanya ketika pagi hari dan ketika zumsi, ketika sore hari, hina tumsi wa hina tusbih, ketika engkau berada di waktu petang hari atau ketika engkau berada di subuh hari, apabila engkau baca salasa marrat 3 kali, takfika min kulli syai', itu dapat menjagamu dan cukup itu hanya menjagamu min kulli syai', dari segala sesuatu akan mengganggumu, daripada segala keburukan dan kejahatan, jika engkau baca dengan segenap keyakinan subuh dan petang hari. Subuh itu berlaku setelah salat subuh, tentu setelah zikir-zikir subuh, sampai nanti dianggapnya namanya subuh setelah matahari terbit. Sore atau nama al-masa berlaku semenjak asar sampai maghrib. Bahkan ada yang mengatakan berlaku juga sampai sudah maghrib. Itu perbedaan pendapat biasa. Tapi yang jelas jangan lupa membaca 2 kali, pembuka hari dan penutup hari. Pembuka hari adalah pagi, penutup hari adalah sore. 3 kali. Kalau itu takfika min kulli syai', memeliharamu, menjagamu daripada segala sesuatunya. 3 buah kul. Dengan catatan, kata beliau para ulama kita, membaca-baca tanpa paham pengaruhnya, kesannya sangat sedikit. Membaca-baca dapat berulang kali berpahala,
punya fadilah, ada keutamaan, teman kesannya, pengaruhnya kepada si pembaca tidak seberapa bila dibanding dengan membaca dengan telah memahaminya terlebih dahulu. Isi kandungan surat atau ayat atau doa atau zikir yang kita baca. Di situ pentingnya kita memahami. Sebab kalau kita hanya andal membaca, bedanya kita beo cik itu. Awak apa lo beo ndak? Iko agak nyeleneh kajiwa pipi itu. Beo dia aja baca Al-Fatihah. Pandai mah Fatihah. Beo. Bahkan bunyi bel pintu itirunya di beo. Bahkan bu pernah tergelenjek di beo ko, masuk rumah orang. Oh ya kabar ceknya. Payah mencari-cari. Hero beo. Mengerti kah beo? Kecek awak ndak? Tapi kecek bunyi beo barangkali mengerti beo. Andai kan dia ajar beliau membaca, barangkali baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu falaq, surah Nas, bisa jadi bisa beliau. Cuman kalau ibu anggaplah tidak mengerti, cuman awak tidak mengerti lo, lebih awak sekali lebih no palo. Kalau palo ni cari lagi. Cuman yang kita tujukan bukan pahalanya saja. Mengerti, paham kita bahwa itu kita baca dan kasih itu kita baca, tentu ada pengaruh, ada kesan. Ada kesan lah. 3. Nan 3 kejadian sudah kita kelalok 3 kali. Cuma bedanya kelalok ya dipertemukan terlebih dulu telapak tangan, lalu ditiup, dibacakan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut Qul a'udzu birabbil falaq sampai min syarri hasidin idza sad. Lanjut Qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wa nas. Sapukan ke seluruh tubuh dimulai dari atas depan baik ke bawah, dan mana bisa dijangkau oleh telapak tangan. Itu namanya perisai, tameng, menamengi, memisai diri kita daripada kejahatan makhluk-makhluk yang kita tidak tahu apa yang terjadi malam hari dengan Qul. Itu nama al-mu'awwizat. Al-mu'awwizat itu surat-surat yang kita baca untuk melindungkan diri kita dengan bacaan surat itu kepada Allah. Allah Ahad, Allah Rabbul Falaq, Allah Rabbun Nas. Kalau Qul ya ayyuhal kafirun kita baca untuk membebaskan diri kita malam hari itu daripada segala kesyirikan. Maka siapa yang baca ayyuhal kafirun kalau berarti nyalah melepas dan membebaskan dirinya pada kesyirikan. Cuma tergantung Allah mengerti tak mengerti orang kau itu. Ayat itu menyatakan membebaskan dirinya pada syiriknya, la a'budu ma ta'budun wala antum lakum dinukum. Itu pembebasan diri kita, pernyataan kita melepaskan, membebaskan diri kita daripada kesyirikan. Maka dinilai seperempat Al-Quran. Dinilai seperti Al-Quran. Kalau Qul huwallahu ahad dinilai sepertiga Al-Quran. Kenapa sepertiga Al-Quran? Al-Quran itu bagi 3. Dibagi 3 saja. Masalah hukum, masalah tauhid, dan masalah muamalah, atau ada yang mengatakan masalah kisah. Nah seperti itu tauhid. Al-Ikhlas tentang tauhid. Sepertiga Al-Quran berbicara setentangan
tauhid, tentang akidah, tentang Allah. Itu lo mako namanya surah itu Al-Ikhlas. Di samping memurnikan tauhid keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah-nya satu-satunya dan Dia Maha Esa Maha Satu, juga menyatakan bahwa Qul huwallahu ahad itulah murni bicara hanya tentang Allah, tidak tentang yang lain. Qul huwallahu ahad itu murni bicara tentang Allah saja. Ikhlas itu kan murni, bersih murni, tidak bercampur, ikhlas tu. Nah, Qul huwallahu ahad saja awal ayat sampai akhir ayat bicara tentang Allah, tidak ada tentang yang lain dah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Bicara tentang Allah, apa nama? Ikhlas. Ini sebab penamaan surah Ikhlas itu dua. Yang paling populer pertama menyatakan bahwa hanya Allah saja satu-satunya tempat meminta, tempat mengadu, tempat bergantung, tempat curhat. Hanya satu-satunya yang disembah. Yang kedua menyatakan bahwa ikhlas itu murni bicara tentang Allah saja. Murni bicara tentang Allah saja. Kalau Al-Fatihah tidak. Al-Fatihah bicara tentang Allah saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu. Itu Allah. Selanjutnya tidak Allah leh, tak leh. Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kau makin bagi dua Fatihah. Sabda dua pertama untuk Allah. Seperdua kedua untuk kita. Wali abdi ma sa'ala. Ketika seorang hamba baca Alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah, Hamidani abdi, aku dipuji oleh hambaku. Itu jawapannya. Ketika dibaca oleh kita yang baca atau si hamba Ar-Rahmanir Rahim, dijawab oleh Allah, Athna alayya abdi, aku disanjung oleh hambaku. Nah, ketika si hamba atau kita membaca Malik Yawmiddin, jawapan Allah, Majjanani abdi, aku diagung-agungkan oleh hambaku. Nah, ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada. Aku bagi dua aja. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta. Anu kita minta itu Iyyaka nasta'in sampai ihdinas siratal. Maka di situ tidak murni bicara tentang Allah. Jadi yang murni bicara tentang Allah adalah surat Al-Ikhlas tuh. Ikhlas. Apa nama ikhlasnya? Maka dibaca aku malam hari, kalau ya tadi kita lah melindungi diri kita, memaga diri kita, menameng diri kita dengan 3 buah surat yang dijadikan sebagai wasilah bertawassul gitu dengan 3 buah surat, sebagaimana diajarkan Nabi itu dipertemukan 2 telapak tangan, bagaikan kita berdoa, ditiup ke telapak tangan tadi, lalu dibacakan 3 buah surat sampai tamat, diulang lagi dari awal baca Qul Allah sampai An-Nas, ditiup lagi, diulang lagi, diambil dulu, ambil dulu.
Nah, kalau ketika sakit, bacaan dulu baru sapuan. Contoh kita sakit, anan sakit. Itu dalam hadis sahih aja, sakit gitu. Di mana sakit, letakkan tangan di situ. Tapi caranya dibacakan ke telapak tangan dulu, baru ditiup, karena sebagai ruqyah, sebagai penawar, sebagai ubek. Jadi bacakan dulu, baru tiup. Tasiko, di mana sakit? Atau ke seluruh badan, seluruh badan. Tergantung di mana sakit, kita bacakan. Balik kaji nang kencako keyakinan bahwa dia adalah Rabbil Falak, keyakinan bahwa dia Rabbin Nas. Tapi kalau tidak punya keyakinan dia adalah Rabb, pencipta, pemelihara, pelindung, penjaga, yang mengasuh, yang mengurusi kita, yang mencukupi kita, yang perbaiki kita, kalau tidak ada keyakinan ke sana, tidak ajur. Bahkan tidak ada, ini kita pun tidak ikut. Keyakinan bahwa segala macam bentuk keburukan, kejelekan, kejahatan, mudarat segala macam tidak akan terjadi kalau dia yang tidak memberi izin. Tidak satu pun mudarat yang terjadi kecuali atas izinnya, bukan perintahnya, izinnya. Kepada pemilik izin itu kita meminta, mengadu, memohon agar apa yang kejahatan, keburukan, kejelekan itu jika dia terjadi jangan sampai mudarat kepada kita. Ini terjadi pindah mudarat. Ambil contoh cek. Misalnya membaca sore hari, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali sore atau senja hari dengan sepenuh pemahaman keyakinan, maka walaupun dia disengat oleh binatang berbisa, disengat tapi sengatnya tidak mampu, tidak mangkuih. Disengat jauh, tapi tidak masalah. Sengatan itu kan berbahaya tuh, mudarat, keburukan, kejelekan, bahkan bisa mati mah. Misalnya karena ular racun atau kala di padang pasir. Cuman tidak pengaruh itu. Kenapa? Masalahnya kita berlindung kepada pemberi izin. Tidak mangkui. Ketika api diperintah oleh si pemiliknya jangan membakar, tidak membakar. Ketika air diperintah oleh si pemiliknya jangan cair, ya jangan cair, tidak cair, ya beku dia ketika Musa kan. Nah, ketika binatang menyengat jangan nanti sengatannya mendatangkan mudarat, tidak jadi dia. Itu kan masalah keyakinan tadi. Itu pentingnya kita menambah, memantapkan, menguatkan keyakinan kita terlebih dulu sebelum membaca ayat doa atau ayat tentang masalah yang kita ucapkan, kita baca dalam kehidupan sehari. Makanya kita tadi bahwa ya tidak sama lah antara orang yang membaca-baca saja dengan yang memahami apa yang dibaca. Kita ambil contoh yang kedua lah. Kita lihat kita kalau media sosial masing-masing kita kan punya tuh. Kadang-kadang kita dapat kiriman, kita cari kadang-kadang lewat di beranda gitu kan. Di berandanya. Di beranda, di halaman media gitu. Cari sekeluasnya. Kecuali kita tidak pakai itu kan. Kalau ada kadang-kadang kirim orang di daerah Jawa, La ilaha illallah dibacanya, tapi ketika itu minta ke Nyi Roh Kidul. Berarti kan tidak mengerti dengan la ilaha illallah. Nya dibaca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Kan maknanya apa? Menyatakan tidak ada yang berhak disembah.
diibadahi. Termasuk dalam tidak ada yang berhak yang patut kepada kita berdoa, meminta, mengadu, memohon, bersandar, berlindung dan berharap kecuali hanya kepada Allah. Dibacanya itu sementaranya minta ke perempuan yang anggap menguasai pantai laut selatan. Ketika itunya dia membaca atau orang-orang yang membaca cuma ndak mengertinya, ndak pahamnya, aneh baca atau kurang yakinnya. Kita ndak menyalahkan orang itu, kalau disalah orang ndak boleh salah orang. Cuman nanti bacanya itu kontradiksi dengan nanti kerajokannya begitu. Contohnya begitu. Baru kompe hanya baca kaya, banyak bacanya. Begitu seterusnya. Hampir sama dengan orang baca misalnya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, baca. Cuman kadang-kadang Nabi Muhammad itu tidak jadi rasul baginya. Karena dia tidak mengikuti ajaran rasul. Justru mengikuti ajaran selain rasul. Berarti yang dibaca tidak paham. Setelahnya kita harus memahami yang kita baca, yang kita ucapkan itu. Nah, kita balik ke kaji pangka sebagai pengantar bahwa 3 kul yang berturut-turut, satu terpisah dalam sama. Kampe-ampeknya kita masuk ke siko dulu. Kampe-ampeknya bila kita pahami, kita hayati, kita renungkan apa maksud, apa isinya, tentu pengaruhnya, kesannya, bekasnya dalam jiwa kita dan kehidupan kita akan jauh berbeda dengan hanya hafal kemudian kita baca-baca tanpa paham sama sekali, tanpa mengerti sama sekali. Kalau gitu cenderung kita sehabis bulan Ramadan tema kaji kita lama-lama aja berpikir-pikir lah tema nerancak, tema kaji. Ada sekian tema nala kita cadangkan, ada sampai 5 atau 7 tema. Tema itu berlaku untuk 5 kajian tu. Tema sikuan yang paling lancak supaya terus nyambung. Maka pagi si buat pun tunggu dulu. Baru setengah hari dapat satu keputusan atau kesimpulan. Kita buka salah temanya di Al-Marjan dengan kajian tafsir juz amma, karena sore amma yang pendek-pendek itu ratu-ratu apa di kita harus kita pahami itu sepanjang bila berakhir lah, sepanjang belum berakhir. Kalau menjelang Ramadan tuh besok ada 46 kali pertemuan kalau kita libas tanggal merah. Tapi kalau kita tanggal merah kita tempo berarti kurang, ada kurang ada kan 46 kali pertemuan. Kalau memang tidak panik, tidak bosan ada orang. Tapi kalau ada orang tu mengapa kuari atau kebarina mau uang nasi pun ayo lari keluar kan, tidak ada orang. Sampai kalian pertemuan berarti kita anggap juz amma itu 38 sore kan. Tidak mungkin kita tambah yang kita pilih juz amma tadi, nama sore-sore yang pendek, yang populer, yang hafal di kita, baru kita selesaikan itu di waktu sepanjang sekian kali pertemuan. Itu juz amma. Baru kita tuh setuju tidak setuju? Ya setuju saya itu. Kena cari teman lain. Ini setiap akad malam, jadi kita tema kita itu cuma tinggal menjago-jagoan menggua tabuh soalnya setiap hari akad. Jangan lupa akad kau sambung kajian ke petang kaji kita kan kulon zura minas akhir kulon zura falak leh ke petang tabat jada kini anak ataina lah kemisal. Itulah kaji kita malam kini. Dengan itu kita resmikan launching kajian ba'da Ramadan setiap hari akad ba'da maghrib di Musala Al-Marjan
sepanjang 46 kali pertemuan insyaAllah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sekaligus tutup pengajian kita dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.